Iya, bagaimana rasanya habis dikagetkan dengan angka pertumbuhan ekonomi nasional yang jauh lebih rendah dari prediksi dan juga konsensus. Yap, dengan pertumbuhan ekonomi minus 5,32% di kuartal 2 2020, sudah sah Indonesia mengalami resesi secara teknikal. Nah, di tengah kondisi ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan bahwa ekonomi Jakarta akan rebound paling cepat. Nah, benarkah demikian? Kita akan simak dalam Ekonomi Anjlok, Jakarta bisa apa? Berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta pada kuartal 2 2020 ini ambles ke minus 8,22% secara year on year atau tahunan, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yaitu minus 5,32%. Dan sementara secara kuartalan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta ini minus 11,38%. Jelas ini merupakan imbas dari pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang berlangsung selama 2 bulan di kuartal kedua ini, dilanjutkan kemudian dengan PSBB transisi. Kemudian imbas dari PSBB seluruh komponen PDB di ibu kota kita tercinta ini rupanya terpukul. Konsumsi rumah tangga ini ambles 7,52% secara kuartalan atau 5,23% secara year on year. Sementara untuk konsumsi pemerintah ini juga turun atau minus 8,51% secara tahunan, meskipun sebetulnya secara kuartalan ini melesat 24,46% di tengah upaya penyaluran bantuan sosial dan juga penanganan corona. Sementara untuk pembentukan modal atau investasi, kita lihat di sini angkanya juga terkoreksi yaitu 14,36% secara kuartalan atau 10,36% secara year on year, dan ekspor dan juga impor ini kita lihat juga seluruhnya sama-sama ambles yaitu 25,41% dan juga 19,21% secara kuartalan atau 12,7 dan 14,54% secara tahunan. Nah, pertumbuhan negatif ini memang sebetulnya sudah diprediksi oleh berbagai pihak begitu ya. Jadi sejak PSBB diterapkan untuk menekan penyebaran pandemi virus corona. Meski demikian, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini yakin bahwa DKI Jakarta akan rebound lebih cepat dibandingkan wilayah lainnya. Kita lihat di sini pernyataan dari Anies Baswedan yang disebutkan bahwa diperkirakan ekonomi Jakarta ini akan turun lebih dalam daripada nasional. Ini sudah terbukti ya. Kita lihat di sini angkanya adalah turun minus 8,22, sementara ekonomi nasional ini berkisar di 5%. Dan namun juga diperkirakan bahwa saat wabah terkendali, ekonomi Jakarta termasuk yang akan rebound paling cepat. Nah, sebetulnya optimisme ini sah-sah saja dan juga cenderung masuk akal begitu, mengingat bahwa DKI Jakarta merupakan pusat bisnis dan juga pemerintahan di negara ini, sementara sekitar 70% uang beredar ini berada di kawasan DKI Jakarta berdasarkan data dari Bank Indonesia. Sehingga jika ada kondisi perbaikan ekonomi, DKI Jakarta akan merasakan dampaknya terlebih dahulu. Kemudian kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, meski data pertumbuhan di sepanjang kuartal 2 anjlok, namun sebetulnya jumlah perbaikan ini telah terjadi di bulan Juni. Nah, dengan diterapkannya PSBB transisi per awal Juni, aktivitas perekonomian rupanya udah perlahan-lahan kembali normal. Misalnya saja nih, ekspor DKI Jakarta yang ternyata meningkat 32,79% secara bulanan, dan juga impor DKI Jakarta yang melesat 40,37% secara month on month atau bulanan. Ini kalau kita lihat nilainya mencapai 692,83 juta dolar Amerika Serikat untuk ekspor, dan juga untuk impor adalah 3.955,74 juta dolar Amerika Serikat, dan ini untuk impor begitu. Nah, padahal sebelumnya selama 3 bulan masa PSBB Maret hingga Mei, ekspor dan juga impor ini terus-menerus merosot. Dengan kemudian kita lihat lagi data berikutnya yaitu data kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi DKI Jakarta. Pada Juni 2020 angkanya telah melesat yaitu 123,19%, dan ini dibandingkan bulan Mei 2020 atau secara month on month. Nah, kemudian untuk total kunjungannya di sini ada 924 kunjungan di bulan Juni, sementara di bulan Mei ini hanya ada 414 kunjungan wisatawan mancanegara. Meskipun sebetulnya angka ini masih jauh dari normal karena di tahun 2019 lalu ini kisarannya ada di kisar 190.000 kunjungan. Nah, sementara tingkat hunian kamar hotel berbintang ini naik dibandingkan bulan Mei meskipun masih merosot dibandingkan tahun 2019. Nah, turis yang sudah berkunjung ke kawasan DKI Jakarta ini diantaranya berasal dari China, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, dan juga Inggris. Kita lihat di slide selanjutnya.
Meskipun sebetulnya kondisi perekonomian di bulan Juni ini sudah semakin membaik ya, namun luka yang ditimbulkan selama masa PSBB rupanya masih berbekas. Kita lihat di sini datanya adalah data dari Badan Pusat Statistik terkait dengan angka kemiskinan di ibu kota. Yang kita lihat pada bulan Maret 2020 jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta meningkat 1,11%. Nah, ini dibandingkan dengan September 2019 dan hingga kini ada 4,53% dari total penduduk DKI Jakarta yang masuk ke dalam kategori miskin. Kita lihat di grafisnya di sini sebetulnya bahkan dalam beberapa waktu terakhir sebelum adanya pandemi virus corona ini pemerintah berhasil menekan angka kemiskinan terus-menerus begitu. Namun kemudian muncul pandemi dan angka kemiskinan melonjak secara drastis. Nah, sementara rasio Gini yang menggambarkan tingkat ketimpangan sosial pun juga meningkat, yaitu dari 0,391 ke 0,399. Ini dari September 2019 ke Maret 2020. Sebagai catatan, koefisien 0 ini berarti pemerataan sempurna dan sebaliknya, koefisien 1 artinya adalah ketimpangan sempurna. Nah, ini baru data di bulan Maret ya, belum di bulan April dan juga Mei atau di kuartal kedua ini, di mana PSBB dilakukan full selama 2 bulan tersebut dan juga tidak sedikit masyarakat yang bekerja di sektor informal ini terpaksa kehilangan pemasukan selama bulan-bulan tersebut. Sementara di sisi lain dengan meningkatnya angka kemiskinan jadi wajar jika kemudian ini berdampak kepada daya beli masyarakat yang melemah. Dan bahkan sebetulnya rilis dari data inflasi yang disampaikan Badan Pusat Statistik menyatakan Provinsi DKI Jakarta mengalami deflasi sebesar 0,05% sepanjang bulan Juli 2020. Nah, di slide yang terakhir, kita lihat untuk mengobati luka-luka inilah akhirnya sebetulnya pemerintah juga telah menyiapkan anggaran yang tidak sedikit sebagai stimulus penanganan COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional. Pemprov DKI Jakarta menganggarkan dana sebesar 10,77 triliun rupiah. Ini adalah untuk penanganan COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi. Anggaran ini terbagi untuk penanganan kesehatan yaitu sebesar 2,67 triliun rupiah. Kemudian untuk jaring pengaman sosial yaitu sebesar 7,6 triliun rupiah dan untuk insentif ataupun juga dampak ekonomi ini sebesar 500 miliar rupiah. Dan perlu menjadi catatan di sini adalah stimulus ini bersifat mengobati. Jadi ini berarti jika pandemi berlangsung lebih lama lagi maka perekonomian akan semakin tersakiti. Maka bisa jadi dibutuhkan dosis obat stimulus yang lebih besar lagi dibandingkan ini. Nah, kemudian ini memang sebetulnya saat ini kita betul-betul bergantung ya kepada perkembangan pandemi di tanah air. Jika pandemi bisa diatasi, maka perekonomian dengan sendirinya akan perlahan-lahan kembali pulih. Untuk itu yang bisa kita lakukan lagi-lagi hanyalah dengan menjaga protokol kesehatan dalam upaya menekan angka penularan pandemi agar pandemi ini juga bisa dengan cepat